Ini barusan ada video viral di TikTok dari perwakilan NATO. Dia kasih pengumuman resmi ke publik bahwa kita semua harus siap untuk kondisi perang. Coba kita playback dulu videonya dia. You need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things. But it starts there. The realization that not everything is plannable, not everything is going to be hunky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow. We have to realize it's not a given that we are in peace. But that's why we have the plans. That's why we are preparing for a conflict with Russia and the terror groups. If it comes to it, if they attack us, we're not seeking any conflict. But if they attack us, we have to be ready. So, menurut beliau harus siap sumber air, harus siap cahaya lampu yang pakai baterai. So, intinya harus bisa hidup tanpa ada listrik biasa dari PLN atau sejenisnya. Dan kok seperti aku pernah denger ya prediksi ini, kalimat ini aku dengernya dari mana ya? Nah, kalau itu sampai terjadi berarti beli sepeda, beli mode transportasi yang nggak perlu bahan bakar. Persiapkan makanan di sekitaran Anda, nggak harus di rumah Anda, bisa di sekitaran yang bisa jalan kaki atau naik sepeda. Itu kenapa di MyStack? Apa yang kita sekarang ini lagi jalanin adalah siapin fasilitas bisa hidup tanpa peduli pemerintah. So, di luar sistem itu semua. Dan bentuk apa? Bisa sumber listrik dari solar panel, bisa masak sendiri, nggak perlu gas, nggak perlu eksternal dari pemerintah. Semuanya bisa dari tanah sendiri, dari semuanya. Ibarat itu kalau saya harus survive, nggak perlu tergantung ngemis-ngemis pemerintah tolong kasih saya akses, semuanya ada di sini. Pernah denger ya somewhere. So guys, itu kenapa kalau kita kasih prediksi publik, akurasi kita itu luar biasa, very accurate. Itu udah terbukti secara rekam jejak. Kok bisa kita prediksikan akan ada krisis yang menyebabkan harus ada sumber air, harus ada sumber hasil makanan dari hasil bumi sendiri, harus all these things. Bukan cuma itu aja, tapi hal-hal kayak CBDC, digital rupiah, sesuai sama prediksi juga kan. Serok Bitcoin pasti 15.500, yang mana kita teriak-teriak sekeras-kerasnya ini harga paling rendah untuk serok Bitcoin. Itu juga udah terjadi sekarang ini yang sebentar lagi akan datang saat saya lagi rekam ya. Tapi si altcoin, so coin-coin yang bukan Bitcoin, ini ada waktunya untuk serok juga sebentar lagi. So, semua prediksi ini bisa seakurat itu karena kita pakai data, bukan opini. Kita bukan kayak reaksi ke berita, tapi kita melihat apa ini data-data yang menunjukkan big players akan mau gerak ke arah tertentu. Karena gini loh, kalau Anda tanya ke semua civilian itu masyarakat umum, kamu mau nggak sih masuk perang? Kamu mau nggak sih angkat senjata dan tembak orang yang kamu nggak kenal? Right? Jawaban 100% orang civilian pasti nggak mau. Gak ada orang satupun civilian, orang biasa, orang umum yang mau masuk perang. Terus siapa yang mulai perang? Ya, kalau semua civilian nggak mau perang tapi tetap perang terjadi, ya berarti cuma ada satu jawaban. Hanya orang-orang yang profit dari perang, yang suka bikin perang. Betul nggak? So, coba pikirkan siapa itu? Ya, yang jelas orang yang menjual senjata-senjata, ya untuk mereka perang itu bisnis luar biasa, ya kan? Hal-hal kayak negara A mau menguasai minyak negara B atau aset negara B, hal-hal seperti begitulah. So, begitu ada badan hukum, badan pemerintah atau entitas yang bisa cuan dari perang, itulah yang bikin perang terjadi. Ini quotes dari seorang yang kayaknya Anda kenal ya, namanya Elon Musk. Dia pernah ucap quotes bahwa perang itu sebenarnya hanya anak muda saling bunuh anak muda yang gak kenal demi dan atas nama orang-orang tua yang saling kenal orang tua lain. So, seserem kalimat itu kenyataan gitu loh. Gak ada satu orang pun, saya gak mau ada perang, really. Tapi, kita omong siapa ini yang kontrol dunia, ya bukan masyarakat, bukan civilian. So, kita yang di posisi civilian, orang umum ya, harus siapkan diri supaya setidaknya bisa adaptasi dan bisa siap saat terjadi. Kalau terjadi. Kalau gak terjadi, saya dengan sangat senang hati mau banget kasih pengumuman bahwa saya prediksinya salah. Gak ada saatnya ada krisis, gak ada saatnya ada perang dan lain-lain. Ternyata prediksi saya salah. Itu buat saya hal yang aku sangat pingin hal seperti gitu. Tapi semua data kita menunjukkan bahwa kemungkinan besar sesuai omongannya si bapak ini yang dari NATO, dia bilang ya dalam 20 tahun ke depan kemungkinan besar akan ada kondisi perang. Aku sangat setuju dengan itu. Oke. Masalahnya kapan terjadinya? Besok, bulan depan, tahun depan, 5 tahun depan, kapan? Nggak tahu. Tapi ketika sudah terjadinya cepat sekali, overnight, cuma 1 malam aja atau 1 hari aja, right? Udah perang, udah gak bisa pakai kartu kredit kamu, sudah gak bisa tarik dana dari rekening kamu, sudah gak bisa naik pesawat di bandara umum, gak bisa kabur, gak bisa kemana-mana. Kalau hal yang kita prediksikan akan terjadi, maka Anda harus siap
sebelum terjadinya. Nah, mayoritas orang masalahnya di sini males-malesan siapnya pas butuh. Kayak kalau kita ngomong pandemi kemarin, pas di awal-awal banget sebelum jadi resmi pengumuman di Indonesia itu sekitar bulan Maret atau kalau nggak salah Februari akhir 2020. Di Januari, Desember sebelum itu kita sudah kasih warning ke semua komunitas kita, siap-siap masker, siap-siap alkohol, siap-siap hal-hal kayak gitu, right? So, kitanya persiapannya biasanya beberapa bulan sebelum terjadi masalahnya. Masalahnya orang umum reaksi ke berita umum, reaksi ke pas terjadi baru reaksi gitu loh. Dan untuk kondisi perang yang mana ini urusan jiwa itu udah terlambat gitu. So, kembali lagi ke apa yang sudah kita publish, posting, sharing, dan kasih warning besar-besarnya, right? Kita udah pernah bilang, kamu harus bisa hidup asumsi gak ada akses ke listrik, gak ada akses ke bensin. Harus ada sumber air sendiri. Harus bisa, makan dari hasil bumi yang Anda bisa akses. Gak perlu kamu jadi petani, tapi setidaknya tinggal deket tempat-tempat pertanian yang mana Anda bisa akses makanan pas butuh. Karena kalau terjadi, you need it. Anda akan butuh, right? Sudah saya kasih tahu hal itu. Semoga kalian take action, bukan cuma diam-diam tunggu kejadiannya terjadi. Okay, so kalau beneran terjadi, maka Anda jadi selamat berkat apa yang kita bahas di video ini dan video-video sebelumnya. Tapi kalau nggak terjadi, gak ada ruginya juga. Anda menikmati gaya hidup yang sangat alami, sangat indah. Apa salahnya gitu? Kita sendiri sudah melakukan persiapan kita, guys. Anda sudah atau belum? Hopefully apa yang kita bahas diterima dengan baik. Ini bukan saya mau membuat isu, bukan saya mau takutin. Ini cuma asuransi buat Anda sendiri, buat Anda dan keluarga Anda. Semoga ini membantu. Jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman, komen, dan bantu support channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan sukses selalu.